Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Buton TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, kaitan dengan kajian pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Ini ada pertanyaan dari masyarakat bahwa dasar Allah menciptakan pemimpin atau utusan akhir zaman atau Imam Mahdi, menurut pendapat Pak Kiai bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih. Untuk mengenai hal pimpinan akhir zaman, atau saya lebih senang menyebut dengan bahasa utusan akhir zaman, ikut bahasanya sahabat Rasulullah Sayyidina Ali, itu adalah dasarnya pada Al-Quran surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Diciptakannya langit dan bumi, tentu ada sebuah pencahayaan yang ada titik koordinatnya. Maka yang saya pahami dan saya mengerti, saya tahu bahwa titik koordinat nurus samawat adalah berada di Mekah, yaitu fisik Ka'bah itu sendiri, yang ke atasnya adalah pancer atau lurus dengan kiblatnya para malaikat yang ada di langit ketujuh yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Dan itu semuanya sudah membaca riwayatnya, merupakan mutawatir, semua orang tahu. Yang masih menjadi misteri adalah wal ardi, artinya cahaya bumi. Bumi diciptakan dari cahaya, tentunya ada titik koordinatnya bumi. Dan titik koordinatnya bumi di perjalanan akhir zaman ini yang saya tahu adalah berada di Nusantara, yaitu tepatnya di tengah-tengahnya Pulau Jawa, di zoom lagi adalah Jawa Tengah, di tengahnya lagi di zoom adalah Pekalongan, di wilayah Kabupaten Pekalongan. Nah, ketika bahasa langit itu adalah makro, bumi juga makro, maka tentunya ada sosok mikronya. Itu yang sudah menjadi sunatullah. Sosok mikro yang dikehendaki Allah sebagai mikronya nurus samawat adalah baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, tentunya mulai Rasul pertama yaitu Nabi Adam sampai pada Rasulullah SAW sebagai akhirul anbiya wal mursal. Adapun nurul bumi, inilah yang menjadi pembahasan inti dari pertanyaan Bapak, dan kebanyakan umat juga menanti siapa gerangan dari mikronya cahaya bumi. Inilah yang disebut pemimpin akhir zaman atau utusan akhir zaman, atau yang di dalam agama biasa dikenal dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Al-Mahdi yang sangat dinanti oleh semua umat. Al-Muntadhar artinya dinanti. Itu dasarnya. Adapun prosesnya sangat panjang, karena dari pencahayaan langit dan bumi tentunya nanti akan menyatu dalam proses terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi impian semua orang. Bahkan impian para nabi rasul itu puncaknya adalah menciptakan terciptanya bumi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tanpa ada penyatuan antara nurus samawat dan nurul ardi, maka tidak mungkin akan tercipta ini. Oleh karena itu yang kami tahu nanti, dari sosok yang dipilih oleh Allah sebagai mab'utsun fi akhir zaman. Saya bicara utusan akhir zaman bukan berarti Rasul. Jangan salah paham, kalau akhirul anbiya wal mursalin itu tetap Rasulullah Muhammad SAW. Beliau utusan Allah dalam bahasa Sayyidina Ali adalah mab'utsun fi akhir zaman.
Dan bahasa ini juga dulu pernah muncul pada leluhur kita, yaitu dalam juz kedua tentang sejarahnya Raja Tolut melawan Raja Jalut. Itu mab'utsun waktu itu. Nah, sekarang mab'utsunnya adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar yang memegang nur. Dan nanti, bahkan ini kejadiannya bukan hanya nanti. Kejadian yang saya tahu, cahaya mikrocahaya bumi yang ada pada diri utusan akhir zaman itu nanti akan ditumpangi, bahasanya akan dipancari, disatukan oleh Allah dengan cahaya yang menjadi cahaya langit yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan Nur Muhammad minas samawat. Itu kalau sudah menyatu, itulah awal dari kejadiannya akhir zaman. Dan ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, di dalam satu ayat 35 ini ada sebuah bahasa nurun ala nurin. Prosesnya adalah nur di atas nur. Yang dimaksud nurun di atas nur yang saya tahu adalah cahaya bumi yang dibawa utusan akhir zaman, yang saya juga kenal namanya, yaitu Suharjo. Maaf kalau yang lain agak kaget kok namanya Jawa. Namanya beliau rohaniahnya adalah Suharjo, yang itu nanti pancaran mikro dari bumi akan dipancari, disatukan oleh Allah dengan cahaya dari nur samawat, yaitu cahaya Nur Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud nurun ala nurin. Dan ini jarang sekali yang pemahamannya mengarah ke situ, karena itu kami pun sebelumnya juga tidak paham kalau tidak ada perjalanan akhir zaman ini. Kebetulan kami juga ikut memahami tentang akhir zaman ini. Itulah yang kami pahami dari sebuah tokoh spektakuler yang dinanti oleh semua umat, yaitu Al-Mahdi ataupun utusan akhir zaman. Baik, Pak Kiai, saya kira dari unsur dasar dari ketentuan Allah sudah dijelaskan lewat Al-Quran, Quran surat An-Nur ayat 35. Selanjutnya dari hadis atau beberapa riwayat tentang utusan akhir zaman atau Imam Mahdi. Apakah secara lahiriah untuk saat ini Imam Mahdi secara personality sudah ada? Yang pertama. Yang kedua, dan dari nasab keturunan siapa? Yang ketiga, saat ini beliau dari bangsa mana kira-kira? Supaya apa yang menjadi sinyalemen di masyarakat itu bisa dijelaskan oleh Pak Kiai sesuai dengan tadi ketentuan dasarnya Allah menciptakan utusan akhir zaman, yaitu surat An-Nur 35. Demikian Pak Kiai, mohon penjelasannya. Ya, ada 3 pertanyaan tadi ya, Ya. yang harus dijelaskan. Yang pertama tentang dasar kehadiran Al-Mahdi di bumi ini. Kalau melihat dari dasar-dasar hadis itu sangat banyak sekali dasar-dasar yang dikabarkan oleh para ulama ya, bahwa sekarang adalah semua tanda-tanda sudah lengkap bahwa beliau benar-benar sudah hadir di bumi ini. Dari hadis yang sahih maupun hadis yang tidak begitu sahih dipahami, itu tanda-tanda sudah lengkap, beliau itu sudah hadir di sini. Dan kami pun tahu beliau sudah hadir di bumi ini. Adapun beliau hadir itu dari yang pertanyaan kedua tadi ya, itu beliau dari keturunan mana? Beliau dalam sebuah riwayat banyak diketahui oleh kebanyakan ulama dan tokoh agama bahwa beliau dikatakan adalah dari keturunan Fatimatuz Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maklum semuanya. Adapun secara nasab biologisnya tentu ditelusuri sangat sulit untuk menyatakan kebenaran bahwa beliau itu keturunan dari segi biologisnya. Adapun yang kami tahu tentang beliau, bahwa beliau benar-benar dikatakan oleh Rasulullah lahir dari Fatimah. Lahir dari Fatimah itu, bahasa itu bukan satu riwayat saja, sangat banyak sekali, mutawatir ataupun banyak. Itu memang urusannya nanti adalah tentang pemahaman struktur manusia itu sendiri. Kenapa Rasulullah sampai dawuh
dari anakku Fatimah. Karena struktur manusia itu ada rohnya, ada sukmanya atau jiwanya, sukma, dan ada raganya. Kalau dari telusuran raga biologis dia keturunan siapa, kami tidak bisa menyatakan secara kebenarannya. Karena itu butuh tes DNA, butuh pembuktian, apakah itu hanya kabar-kabar dari sesepuh dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu kalau dari sukma, keilmuan sukma, beliau memang lahir dari Fatimah Az-Zahra yang sudah menjadi ketentuan Allah bahwa roh dari Fatimah Az-Zahra turun ke bumi, kemudian masuk di dada hati seorang laki-laki, seorang perempuan. Begitu juga Sayyidina Ali masuk di hati seorang laki-laki yang menjadi suami resminya orang perempuan tadi, dan ketika berhubungan melahirkan seorang bayi yang dinanti di zaman akhir ini. Ini makanya Rasulullah selalu bersabda atau dawuh dari keturunan Fatimah itu secara sukma yang kami ketahui memang dari keturunan Fatimah benar. Makanya Imam Mahdi ataupun utusan akhir zaman itu memang benar-benar cucu Rasulullah. Bukan hanya biologis bin yang kita sulit untuk menyatakan kebenarannya saking jauh dari 27 keturunan ke sana. Kalau dari sukma yang kami ketahui ya langsung beliau sejatinya memang sejati silsilah sukmanya adalah dari Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, mohon maaf Pak Kiai, nggih ya. artinya bahwa ini menjadi ketentuan Allah berarti ya. Iya. Kalau orang Jawa biasanya paham betul tentang hal ini. Termasuk lahirnya sosok-sosok Fitnatud Dajjal prosesnya sama, yaitu para iblis masuk di dada seorang laki-laki kemudian berhubungan melahirkan, itulah anak Dajjal gitu loh. Jadi sama hal maklum. Baik, yang ketiga itu Pak, itu mohon dijawab. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, saat ini beliau dari bangsa mana? Nah, ini yang dinanti oleh semua umat ini. Dari mana ini? Tadi saya sudah menyebutkan yang pertanyaan pertama tadi ya, bahwa koordinat bumi itu berada di Pekalongan. Yang saya tahu, saya nggak ngimpi, saya tahu karena dikasih tahu ya di akhir perjalanan ini. Tentunya ya tidak jauh dari itu. Ya mungkin dari Pekalongan, ya mungkin dari Kendal atau yang lainnya. Ini masih belum bisa kami tunjukkan sosok orangnya karena itu masih jadi rahasia. Bukan berarti saya tidak tahu, saya sudah tahu tapi masih ada larangan, belum bisa mengabarkan. Yang saya kabarkan adalah di mana titik koordinatnya dan benar-benar dia munculnya nanti ya tidak jauh dari koordinat itu sendiri. Baik Pak Kiai, menginjak pertanyaan ketiga, mengapa utusan akhir zaman atau beliau bisa jenengan nyatakan pemimpin akhir zaman atau diyakini sebagai Imam Mahdi? Apa yang mendasari beliau jenengan yakini sebagai Imam Mahdi? Mohon penjelasan Pak Kiai. Ini tentunya saya pasti ketemu. Kalau nggak ketemu saya nggak bisa jawab ini. Jadi beliau misalnya, saya yakin beliau adalah pemimpin akhir zaman. Banyak hal dasarnya memang harus dikaji. Benar kata para ulama-ulama dan tokoh agama bahwa yang akan bisa mengenal Imam Mahdi itu pasti ulama, pasti pengkaji agama dan keilmuan. Kalau enggak tetap nggak bisa, karena mengetahui sosok beliau itu harus berdasarkan satu adalah Al-Quran yang sangat misteri, sangat lembut maknanya, juga dari hadis-hadis yang diriwayatkan para ulama, dan tidak semua hadis yang disampaikan para ulama itu benar. Harus kita pilah-pilah, ini hadis ini mengandung Al-Mahdi, sosok Al-Muntadhor atau Al-Mahdi. Yang dimaksud Al-Mahdiyin itu orang-orang yang mendapat petunjuk Allah melewat Al-Quran dan lain sebagainya. Saya mengenal beliau karena banyak tanda. Di antaranya adalah satu, bahwa beliau bertugas dua. Ya maaf, ini dasar ini bisa kami ambil hanya dari hadis. Kalau dari Al-Quran kami nggak bisa, karena Al-Quran tidak ada secara tekstual yang mengabarkan harus mengenal beliau. Jadi dari hadis beliau bertugas yaitu akan yaftahu madaina syirki, yaitu akan mengungkap, akan menaklukkan dan menyingkap segala budaya-budaya syirki. Jadi madain itu jamak,
mufradnya adalah Madinah. Madinun itu budaya. Madainu syirki, dia akan mengungkap budaya-budaya syirik yang terjadi di bumi ini. Itu pada manusia. Yang kedua, dia ditugasi oleh Allah yastakhrijul kunuza. Yastakhrij juga artinya mengeluarkan. Nah, petunjuk untuk mengeluarkan al-kunuza itu simpanan-simpanan. Simpanan-simpanan itu baik itu simpanan-simpanan berupa harta atau hal-hal tentang sejarah-sejarah masa lalu yang sudah hilang secara ilmu arkeologinya, artefaknya ya sudah hilang, beliau bisa nerangkan. Makanya ada salah satu ulama yang ditanya kenapa dinamakan Al-Mahdi, ya iya karena dia diberi petunjuk oleh Allah untuk menunjukkan hal yang samar. Kemudian dari keilmuannya ini yang tidak mungkin manusia bisa, yaitu satu, beliau memang dikasih kelebihan Allah tentang ruh. Jadi rohaniahnya bisa membaca sampai pada alam barzah, alam kubur, dan alam-alam yang lain yang tidak mungkin itu bisa dimampui oleh orang biasa, anak indigo ataupun yang lain. Karena dimensinya itu di atas dimensi jin. Yang namanya ilmu ruh. Itu beliau punya. Dan itu tidak bisa dipelajari. Bisanya diyakini. Kalau kita para ulama, para kiai itu bisanya dengan firasat. Itu sesuai dengan Al-Quran yang ada di surat Al-Imran itu ada itu. Tentang bahwa yang bisa tahu gaib itu ya cuma utusan. Kalau nggak utusan nggak bisa. Makanya kalau ada ulama, para wali mengaku tahu gaib, itu hanya sekedar gaib-gaib yang sifatnya adalah jiniyah. Bukan mengarah pada sebuah alam yang lebih tinggi dari alam jin. Misalnya alam barzah, alam surga sana, itu nggak sampai. Cuman kalau ada yang menceritakan itu sebenarnya hal yang dilebih-lebihkan oleh para murid-muridnya. Karena di Al-Quran yang tahu gaib yang sejatinya itu adalah para utusan. Dan beliau itu termasuk utusan, mab'utsun fi akhir zaman. Yang kedua, beliau tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan dan yang sudah terjadi di belakang. Itu memang diberi modal oleh Allah. Itu dimiliki oleh beliau sehingga ini nggak mungkin dipelajari oleh orang biasa. Bahkan saya pernah mendengar dari beliau 50 tahun yang akan datang dan 50 tahun yang sudah lewat beliau tahu. Dan kalau ingin hanya membuka seperti membuka internet ataupun layar. Yang ketiga, ini yang beliau ditakuti oleh semua golongan gaib. Semua golongan gaib yang negatif maupun positif, jin, setan, iblis, siluman, itu takluk di hadapan beliau semuanya. Saya sebenarnya ingin belajar itu, tapi karena bukan utusan yang nggak bisa. Saya hanya bisa melihat, bisa bertanya, dan bisa menyaksikan bahwa beliau mampu untuk menaklukkan hal itu. Ya, nanti kalau ada yang melihat ini kok nggak percaya sombong, ya saya buktikan nanti 4 mata bersama beliau. Misalnya ada di Nusantara ini ada keilmuan yang tinggi yang tidak percaya hal yang saya sampaikan, bisa saya buktikan, saya tunggu di konten saya, nomor telepon saya ada di sini semuanya. Kita sampaikan terbuka atas dasar kenapa hal ini saya sampaikan, karena saya betul-betul terpanggil. Buton TV ini benar-benar terpanggil untuk menerangkan kepada umat karena rahmatan lil umat. Karena kasih sayang kepada umat supaya umat itu jelas tentang sikap akhir zaman ini. Karena kami lihat di konten-konten itu menerangkan cuma tekstual saja. Karena maklum saja karena beliau-beliau mereka tidak melihat kontekstual dari kejadian akhir zaman ini. Makanya perlu saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya perlu. Tentunya tidak semua saya sampaikan. Dan nanti berikutnya ada pun masalah subscribe dan lain sebagainya, ya itu silakan Anda sekalian. Kami kesini datang bukan untuk mengejar itu, tapi rahmatan lil umat. Makanya untuk hal beliau, kenapa beliau sampai sekarang nggak muncul gitu loh. Beliau nggak muncul itu karena rahmatan lil umat dari Allah. Kalau beliau muncul, Anda ilmunya nggak cukup untuk memahami beliau, kemudian Anda sekalian sampai menentang beliau, ya udah, apa konsekuensi orang yang menentang kepada Allah? Apa konsekuensi orang yang menentang pada kekasih Allah? Kan ngajak perang sama Allah dan resikonya adalah su'ul khotimah. Itulah jawaban kenapa beliau tidak muncul secara sekarang. Terima kasih. Artinya berarti itu yang mendasari Pak Kiai meyakini betul-betul bahwa tahu yang sejatinya, bahwa beliau
Pak Kiai nyatakan sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman. Begitu ya Pak Kiai? Iya betul. Jadi Imam Mahdi itu nggak mengaku. Makanya saya sering ditanya oleh orang ini, ada Imam Mahdi muncul ratusan di Pulau Jawa ini. Kalau ngaku namanya bukan. Kalau beliau nggak akan ngaku. Beliau akan muncul nanti bersama dengan kajian fenomena alam. Tepatnya yaitu nanti ada sesuatu kejadian alam yang berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi, titik koordinat bumi akan ada kejadian alam yang kami dengar kabar ini, dan itulah nanti orang baru akan mengenal. Artinya yang Pak Kiai mendasari dari kajian tadi bahwa secara keilmuan memang mencakup ke situ ya Pak Kiai? Iya, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa ataupun ulama. Baik Pak Kiai, mengejar pertanyaan yang keempat, ini juga termasuk titipan dari pemirsa Buton TV bahwa kaitan dengan Imam Mahdi tentunya pasti dengan Dajjal. Pertanyaannya, apa terminologi Dajjal? Terus yang kedua, apa hubungannya Dajjal dengan Imam Mahdi Pak Kiai di akhir zaman ini? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya, terima kasih. Itu memang sudah menjadi sunatullah ya, ketika ada kanan, ada kiri, ada hitam, ada putih. Itu pun sudah dimulai dari zaman Nabi Adam, ada Dajjal, ada ada Nabi Adam yang putih, juga ada Azazil. Dan ini menjadi cerita-cerita apa ya, cerita hal yang akan datang, tentunya bahwa nanti munculnya Imam Mahdi pasti muncul Dajjal. Dan itu menjadi kabar yang tidak asing. Adapun yang kami pahami dari Dajjal itu sebenarnya ya gaib, sama seperti iblis gaib, karena terkenanya adalah Dajjal adalah anaknya iblis Azazil, Azazil gaib, tentunya anaknya gaib. Adapun tentang hal Imam Mahdi itu nggak ada riwayat Imam Mahdi nanti tarung dan lain sebagainya. Yang ada Imam Mahdi mau memberantas kemusyrikan, budaya-budaya yang mengandung syirik, bukan dihilangkan budayanya, tapi dibersihkan cara beramalnya, cara kandungan syiriknya dibersihkan. Diluruskan akidahnya Pak Kiai. Kemudian akidahnya, kemudian budayanya yang tidak menyimpang secara akidah, ya teruskan. Gitu loh. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh leluhur kita, yaitu para wali songo. Terus Dajjal itu artinya apa sih? Pembohongan. Makanya ada dawuh yang mengatakan bahwa setiap nabi itu ada Dajjalnya. Setiap pemimpin agama itu ada Dajjal, artinya ada tantangan dari arah kiri atau arah hitam. Kalau di zaman Rasulullah kok nggak ada Dajjal? Nggak ada. Dajjalnya ya sosok-sosok musuh-musuh Rasulullah atau itu. Tapi yang lebih ditekankan oleh Rasulullah dari masa generasi beliau sampai sekarang menjelang akhir zaman ini adalah fitnatul Dajjal. Makanya umat Islam diajari oleh beliau dengan doa mohon perlindungan atas fitnatul Dajjal. Untuk Dajjal itu sendiri ada sebuah riwayat ya dari cerita-cerita Israiliyah bahwa Dajjal itu lahir seorang laki-laki yang dimasuki oleh iblis ataupun Azazil, kemudian lahir. Itu Dajjal. Artinya apa? Dari kita orang kalau mengamalkan hal yang syirik, bersekutu dengan gaib yang negatif, melakukan perjanjian-perjanjian, baik perjanjian di wilayah harta, kesaktian, atau perjanjian mohon bantuan gaib di wilayah mengakses kedudukan yang sekarang lagi ramai, ya tentunya gaib itu ada di badan manusia itu sendiri. Lah ketika manusia ada gaibnya yang negatif, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, ya tentunya anaknya akan menjadi anak gaib tadi. Nah, itu yang namanya fitnatul Dajjal yang sulit dibersihkan. Meskipun kita tahu ada doa tentang hubungan suami istri dengan Allahumma jabnibna minasyaiton wa minasyaitoni ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah saya dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang akan anak kita yang akan lahir ya. Tapi kalau orang itu punya perilaku syirik, ya doa itu nggak mandi. Saya jamin nggak akan mati kalau dia belum tobat dari perilaku syirik itu sendiri. Makanya doa itu hanya berlaku bagi umat Islam, orang beriman yang tidak ada perjanjian gaib secara melakukan kesyirikan dengan gaib-gaib negatif. Itulah fitnatul Dajjal yang kita takuti. Jadi Dajjal akhir zaman itu sosoknya ya nggak ada, gaib semua. Nah, kalau secara makro ya kita tahu semua lah itu di medsos itu tentang bagaimana
Illuminati, bagaimana itu Freemason, bagaimana itu tentang gerakan-gerakan New World atau para dunia baru. Ya, itu tentunya itulah sebenarnya Dajjal yang logonya langsung mengerucut pada segitiga mata satu. Baiklah Pak Kiai, ini saya kira sudah luar biasa ini capaian-capaian yang disampaikan Pak Kiai tentang pemimpin akhir zaman. Ini pertanyaan yang terakhir Pak Kiai, orang di luaran berpendapat bahwa Imam Mahdi sudah ada, tetapi setelah kita kaji lebih detail itu hanya tekstual yang disampaikan di luaran sana, tetapi tidak bisa menjawab sebenarnya dan sejatinya. Apakah jenengan bisa memberi jawaban yang real tentang Imam Mahdi dan peristiwa apa yang akan terjadi ketika Imam Mahdi sudah muncul di dunia atau di bumi ini sebagai pemimpin akhir zaman? Pemimpin akhir zaman. Mohon penjelasan Pak Kiai. Ya, itu tentunya kita akan membahas lebih mengkerucut lagi nih ya, tentang pemimpin akhir zaman nanti munculnya itu. Saya singgung tadi di depan bahwa lihat aja nanti ada kejadian yang hubungannya dengan koordinator bumi. Kalau di situ nanti ada kejadian alam di koordinat bumi yang tepatnya tadi saya sebut di Pekalongan, ya di situ tidak jauh dari itu kemunculan beliau pasti akan muncul dan akan diketahui oleh banyak halayak umum. Itu kemunculan beliau sebenarnya itu. Makanya di luar sana ya belum ada yang tahu tentang keberadaan beliau itu karena itu masih dirahasiakan oleh Allah. Adapun kalau banyak orang yang datang kepada saya katanya ingin ketemu dengan Al-Mahdi, ya saya balik tanya apakah Anda sudah siap ingin ketemu Imam Mahdi gitu loh. Banyak konten-konten yang mengejar di mana Imam Mahdi mendaftarkan diri sebagai Thaifah Mansuroh. Ya saya tanya balik, apakah Anda sudah siap? Nah, syaratnya apa Pak Yai? Ya, syaratnya saya bacakan surat Jumat ayat 2. Yaitu hal yang harus disiapkan ketemu Imam Mahdi ya harus memahami tentang hal yang dilakukan Rasulullah, karena beliau penerus Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah waktu itu? Coba kami bacakan ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu yang dibawa Rasulullah membaca ayat-ayatnya, ayat kauniyah, ayat alam ataupun ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ini yang sangat berat. Wa yuzakkihim, karena Imam Mahdi itu orang yang disucikan oleh Allah, dipingit oleh Allah. Tentunya ya kalau ingin menghadap bertemu dengan yang suci ya harus disucikan dulu. Kalau Anda menghadap orang yang disucikan Allah gak suci, ya Anda akan tertolak. Baik itulah tertolak keadaan, tertolak oleh keyakinan Anda sendiri gak bisa meyakini, karena keyakinan itu sebenarnya anugerah Allah. Iman itu anugerah ke Allah. Kalau Anda melihat orangnya tapi nggak dikasih anugerah iman dan percaya, nggak mungkin akan bisa percaya mesti temu orangnya. Malah justru akan meledek dan lain sebagainya. Itulah yang dikhawatirkan sehingga Allah belum memunculkan beliau. Itu harus dibersihkan dulu badannya dari apa? Dari unsur syirik utamanya. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar lebih baik mati sekarang daripada hidup membawa kesyirikan. Lebih baik mati sekarang husnul khotimah daripada hidup membawa kesyirikan. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Itu tantangan Allah di surat Jumat ayat berikutnya kepada orang-orang Yahudi ketika meledek pada Rasulullah. Kalau memang benar mereka meyakini bahwa benar, coba angan-angan mati, berani enggak? Ini standar. Nah, makanya yang kami khawatirkan sebagai orang yang pengkaji agama adalah orang-orang yang mapan. Orang yang mapan di dalam keulamaannya, orang yang mapan sebagai ketokohannya, orang yang mapan di dalam usaha ekonominya. Apalagi ketika menggapai itu lewat kesyirikan, tentunya ketika dibersihkan kesyirikannya nggak mau, otomatis. Makanya ini hal yang sangat misteri dan sulit. Kalau ada yang siap benar, ya kami tunjukkan bagaimana cara bertemu dengan beliau. Terus kaitannya dengan munculnya Imam Mahdi nanti yang tadi disampaikan itu,
pasti akan terjadi sebuah peristiwa. Nah, itu menurut Pak Kiai bagaimana itu? Peristiwa apa yang terjadi itu? Kaitannya dengan rujukan kitab suci apa yang nantinya Imam Mahdi akan muncul, peristiwanya apa? Kan ketika para nabi, para rasul dulu diciptakan oleh ketentuan Allah kan, munculnya Rasulullah, munculnya para nabi kan pasti ada peristiwa. Apakah ini ada peristiwa apa tidak ketika nanti betul-betul Imam Mahdi sudah muncul di dunia ini yang tadi disampaikan Pak Kiai, mohon penjelasannya. Itu yang menjadi misteri kita selama ini, semua orang yang bahasa nasionalnya dengan bahasa goro-goro goro-goro ataupun bahasa-bahasa ada hal kejadian yang spektakuler. Itu memang kalau dari saya berawal dari sebuah riwayat aja ya, banyak riwayat yang menceritakan tentang itu. Karena sesuatu hal, kemunculan hal yang besar itu pasti akan diawali dengan musibah-musibah yang besar sebagai peringatan. Ini kalau yang saya tahu dan kami alami bersama bahwa nanti kejadian ini akan diawali dengan sebuah kejadian yang saya katakan tadi, yaitu kejadian di pusar bumi. Yang itu nantinya adalah menjadi titik koordinat dari sebuah perjuangan perubahan peradaban di akhir zaman, yaitu yang kami dikasih tahu namanya adalah Al-Kautsar, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ ada 3 ayat, yaitu Allah berjanji sesungguhnya saya akan berikan kepada kamu Muhammad Al-Kautsar. Nah, makna dari Al-Kautsar itu sendiri sangat banyak. Jadi kalau dilihat di tafsir-tafsir itu sangat banyak makna Al-Kautsar. Dan saking banyaknya yang menyebar di masyarakat awam bahwa Al-Kautsar itu akan terjadi setelah kiamat. Sehingga bumi udah habis, kita udah mati, baru ada Al-Kautsar. Ini hal kabar yang menjadi kabar rakyat, kabar masyarakat atau kabar umum. Yang kami tahu tentang akhir zaman ini bahwa Inna a'tainakal kautsar itu dijanjikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Pelaksanaannya itu di masa cucu sejati beliau, yaitu utusan akhir zaman. Makanya saya pernah dengar dari beliau bahwa awal kali beliau melaksanakan tugas sebagai pimpinan akhir zaman, dasar hukumnya adalah surat Al-Kautsar. Tadi belum kami sampaikan, kalau pengetahuannya dari An-Nur, penggunaan makronya, tapi ketika merujuk ada mikro ayat, merujuk pada wahyu bahwa beliau melaksanakan tugas itu dari surat Al-Kautsar. Itu akan kuberikan Al-Kautsar kepada Muhammad, ya pelaksanaannya ya cucu beliau. Al-Kautsar sebagai titik koordinat. Itu nanti akan ada kejadian dan itu rupanya masjid nantinya. Yang kami dengar, kami tahu tentang kabar ini. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa percaya kalau ada imannya gitu. Kalau saya 1000% percaya bahwa nanti di tengahnya akan keluar dengan kejadian alam, akan keluar telaga dan sekitarnya akan dibangun masjid yang sangat megah, mungkin terluas di dunia yang direncanakan. Dan itu bukan rencana pemimpin akhir zaman, itu memang perintah Allah dan bimbingan para utusan-utusan Allah, baik para malaikat atau anbiya yang ditugaskan di akhir zaman ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Demikian pemirsa Buton TV yang kami muliakan, bahwa dasar dari kajian akhir zaman atau Imam Mahdi yang disampaikan beliau Ustadz Rodon dari Pekalongan, yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa Buton TV di mana Anda berada. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.